Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Rahmatnya tersebar ke seluruh makhluk. Tiada yang menandingi kekuasaannya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat rahimahullah. Semua orang termasuk kita di sini selalu mendapatkan hidup yang bahagia, mulia, dan selamat. Dan inilah tiga hal yang menjadi satu paket penting dalam hidup kita. Ada orang yang bahagia tapi tidak selamat. Tentu kita tidak mau yang seperti itu. Ada orang yang bahagia tapi hina. Kita juga tidak mau seperti itu. Kita sangat mengharapkan hidup bahagia, mulia, sekaligus selamat. Jamaah Jumat rahimahullah. Lantas bagaimana agar kita bisa meraih kehidupan yang demikian? Apakah dengan menjadi kaya raya, atau dengan menjadi pejabat tinggi, atau menjadi orang yang terkenal atau viral? Tentu jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena buktinya banyak di antara orang kaya raya malah stres. Banyak orang yang terkenal malah dihantui oleh kegelisahan. Dan tidak sedikit pejabat tinggi juga dikejar-kejar kecemasan. Dan sungguh jamaah sekalian, aksesoris duniawi hanya memberikan kesenangan yang semu, yang sesaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jamaah Jumat rahimahullah. Ketika kita membaca ayat ini terkadang timbul, kalau dunia main-main dan senda gurau, lalu untuk apa kita diciptakan ke dunia ini? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paham dengan tujuan hidup, orang yang ingin meraih dengan tujuan hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jawabannya, sudah memberikan kenyataan bahwa tujuan kita diciptakan ke dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya mengabdi kepadaku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Rasulullah SAW demikian kuat menghadapi berbagai macam kepahitan yang menimpa beliau? Mengapa pula para sahabat radhiyallahu anhum begitu tangguh menjalani kehidupan dengan berbagai macam terpahan yang berat? Salah satu di antaranya adalah bahwa
yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat begitu kuat adalah karena punya tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta punya cita-cita yang terang benderang mau kemana hidup ini. Ketika barangkali di antara kita atau anak-anak kita atau cucu kita mungkin punya tujuan ingin menjadi dokter spesialis misalnya, maka semakin gigih belajarnya, makin disiplin kuliahnya. Demikian juga ketika seorang punya cita-cita kuat ingin tinggi karir dan posisinya di kantor, maka akan semakin ulet bekerjanya, semakin semangat dalam berkarya. Begitu dahsyat jamaah sekalian pengaruh tujuan dalam hidup seseorang. Semakin tinggi, semakin agung, semakin besar tujuan hidupnya, maka akan semakin ringan dia menjalani hidup ini. Meskipun ujian demi ujian, pepahitan demi kepahitan datang bertubi-tubi. Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-mu'minu fid dunya kal ghuribi la yatza min tuliha wa la yunafisu fi izziha lahu sa'nun wa linasi sa'nun. Seorang mukmin di dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, tidak pernah saling berlomba dengan penggila dunia. Penggila dunia memiliki urusan sendiri. Orang asing yang ingin kembali ke kampung akhirat punya urusan sendiri. Jamaah Jumat rahimahumullah. Nah, tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti semua perjuangan hidup ini ada hitungannya di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Oleh karena itu, jika kita merasa menderita hidup ini, tanyakan kepada diri sendiri, apakah sebenarnya tujuan hidup kita? Apakah cita-cita kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan hidup kita. Tiada yang lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejarlah ridho dan cintanya, karena semakin kita gigih mengejar ridho Allah dan cintanya, akan semakin ringan hidup kita, semakin mudah dan semakin bahagia. Ibnu Qayyim mengatakan, tujuan yang terpuji yang jika setiap insan merealisasikannya bisa menggapai kesempurnaan, kebahagiaan hidup dan keselamatan adalah dengan mengenal, mencintai dan beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah hakikat perkataan seorang hamba Allah, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kalimat inilah para rasul dan semua kitab diturunkan. Semua jiwa tidaklah menjadi baik, suci dan sempurna melainkan dengan menauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jika kita ingin bahagia, mulia dan selamat, maka kuncinya adalah kita harus memiliki tujuan hidup, yaitu mendekat kepada pemilik semua itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan yang sejati di dunia dan akhirat. Hadirkanlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan kita. Libatkan selalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam pernikahan kita, dalam pembelajaran kita, dalam latihan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam istirahat kita. Jamaah Jumat rahimahumullah. Sedangkan dalam kacamata dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran dengan 4 indikator kebahagiaan, seperti halnya disebutkan dalam sebuah hadis. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihah wa auladuhu aqraran wa khulafa'uhu shalihin wa ayyakuna rizquhu fil balad. 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu yang pertama adalah istri yang soleh, kedua anak yang berbakti, yang ketiga teman-temannya adalah orang yang baik, dan yang keempat adalah mata pencahariannya dalam negaranya sendiri. Jamaah Jumat rahimahumullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut memberikan gambaran tentang kebahagiaan dalam kacamata dunia. Istri solehah tidak hanya sekadar dapat menjadi
hati bagi suaminya, tapi juga menjadi instrumen untuk mencetak generasi yang soleh. Karena seorang ibu adalah madrasah awal bagi anak-anaknya. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunya al-mar'u sholihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleh. Mempunyai anak yang berbakti adalah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan keluarga. Kebahagiaan yang bukan semata dirasakan di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat nanti. Karena dengan memiliki anak yang berbakti, orang tua akan tetap mendapat pahala setelah meninggal dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Idza matatu adam min qata'an wa amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin shalihin ulah. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tentang teman yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan, orang yang selalu menasihati kita, orang yang selalu saling menguatkan untuk selalu berbuat baik, bukan yang sebaliknya. Masalul jalisi solhi wal jalisi saw, kama salis sahibil mis, wakil hadadi la ya'damuka min sahibil mis, imma tastari, au tajidu riha, wakil hadadi uhrik, badanaka au sabaka au tajidu min hurihan kamisa. Seseorang yang duduk bertemu dengan orang yang soleh, orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan untuk minyak wangi atau tidak mampu membelinya, maka kita akan bisa mencium aroma, bahkan barangkali aroma tersebut akan menyebar kepada-Nya. Tapi kita bergaul dengan orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang buruk akhlaknya, maka ibarat berteman dengan pandai besi. Apabila kita tidak kena baranya atau kita kena baranya, maka minimal kita akan merasakan bau angin atau bau yang tidak enak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kehidupan khutbah pada kesempatan kali ini, kita coba untuk bertafakur sejenak, bertanya pada diri kita masing-masing dan menjawab di hati kita masing-masing. Untuk meraih kebahagiaan dunia ada 4 indikator. Di antaranya adalah wanita soleh. Pertanyaan yang diajukan oleh diri kita masing-masing, maukah kita mengakui bahwa istri kita di rumah itu sudah soleh dan soleha? Atau minimal ketika kita mengharapkan mereka menjadi soleha, sudahkah kita lantunkan doa setiap hari untuk ibu bagi anak-anak kita di rumah, semoga mereka menjadi wanita soleh? Karena bagaimanapun peran seorang ibu tidak sedikit. Mereka adalah diantaranya jantung keluarga dan akan menentukan baik buruknya generasi yang akan datang. Sementara kita lihat di dunia sosial, di dunia maya, di media sosial, banyak sekali
Mungkin para ibu-ibu yang tidak mau kalah ingin viralnya berjoget di depan HP, kemudian diviralkan dengan tujuan salah satunya supaya viral atau mendapat like, mendapat kesenangan, sehingga ujung-ujungnya mencari jalan pintas untuk mencari uang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, apakah kita pada saat ini berani mengatakan bahwa anak-anak kita sudah menjadi anak yang berbakti bagi orang tua dan selalu mendoakan orang tuanya setiap hari? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sudahkah kita mencari teman yang baik, mencari teman yang selalu menasihati kita untuk selalu berbuat baik, mencari teman yang selalu saling menguatkan untuk selalu berbuat baik, bukan untuk menjatuhkan karena kesalahan-kesalahan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap generasi ke depan akan lebih baik, akan menjadi anak soleh. Kita mendoakan juga agar peran ibu-ibu di rumah juga menjadi wanita soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla lan ta'lamuna illal yaqin. La tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.